Tersangka dugaan pelecehan, Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama masih percaya diri tidak bersalah. Bahkan Agus Buntung menyatakan jika kebenaran pasti akan terungkap meskipun sudah digiring menggunakan baju tahanan warna merah. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan seksual dinyatakan lengkap. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan penyidik pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Namun Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 masih yakin tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari kami sepakati untuk tersangka Agus dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Negeri, kata Syarif, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat secara jasmani untuk diserahkan ke Kejaksaan, kata Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram mengatakan dalam proses penanganan kasusnya, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik juga sudah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan. Polda NTB juga melakukan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, untuk korban pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta. Tidak lanjuti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, ya, termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Jadi dalam hal ini hasil koordinasi seperti yang kami sampaikan bahwa terhadap terduga pelaku itu kita terapkan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diancam dengan hukuman ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, ini yang telah kami penuhi. Alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama kita dengan Kejaksaan dan instansi terkait dalam hal KDD dan tim, kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sebelum kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti,
kami juga tetap memperhatikan hak-haknya korban dan kewajiban kami untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat jasmani.